Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GKST Efata Palu, dan secara khusus bagi jemaat lain yang berkesempatan beribadah secara online di rumah masing-masing. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, sebab Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Maka mensyukuri akan kebaikan Tuhan, marilah kita memuliakan namanya lewat ibadah saat ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Esther Peoni STH. Menyambut pelayan firman, jemaat dijemput berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Hari yang Terindah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari teduh di hadirat Allah. Dalam lindungan kasih Allah yang adalah penolong kita, maka ibadah saat ini tertabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Mari bersama kita mendengarkan nats pembimbing dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-25. Yesaya 25 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu." Demikian nats pembimbing kita dalam ibadah saat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk pada doa pengakuan dosa. Dan doa pengakuan dosa ini kita akan ucapkan secara berbalas-balasan. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu
bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Engkau utus ke dalam dunia, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Bersama-sama kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Saudara-saudara, pengampunan dari Allah Bapa membuktikan bahwa Dia sungguh mengasihi kita. Sebagaimana nyata dalam berita pengampunan dosa. Karena itu, Ia telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri, melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Jadi
Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, saat ini kami bersyukur jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami mengerti seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga dan Mazmur 63 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga dan Mazmur 63 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Jika firman Tuhan ini telah kita temukan dan Alkitab kita terbuka di tangan kita masing-masing, maka mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini dalam Mazmur 37 ayatnya yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 63 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9 demikian dikatakan. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih Allah. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama berhimpun dalam persekutuan minggu di rumah kita masing-masing, sekalipun masih berada pada suasana pandemi COVID-19. Namun kita percaya bahwa kasih dan anugerah Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena itu, dari kebenaran firman Allah yang telah dibaca pada saat ini, maka saya mencoba merumuskan dalam sebuah tema, yaitu percayalah bahwa kamu tidak sendiri. Percayalah bahwa kamu tidak sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melewati perjalanan panjang dalam hidup ini, terkadang kita mengeluh karena diperhadapkan dengan kondisi yang melelahkan. Melelahkan di saat ketika kita harus diperhadapkan dengan sebuah masalah yang cukup berat. Sehingga tidak jarang pada kebanyakan orang, ketika berhadapan pada posisi yang terpuruk, dia hanya dapat meratapi dan mengeluh. Merasa seolah-olah di dunia ini tidak ada lagi tempat untuk membawa setiap beban pergumulan yang dihadapinya. Menganggap bahwa orang lain yang ada di sekitarnya tidak lagi memperdulikan dan menjadi teman dalam berbagi. Yang kemudian pada akhirnya jalan satu-satunya yang ditempuh adalah
jalan pintas. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 37, khususnya ayatnya yang ke-23. Di situ hadir memberi penguatan bagi kita bahwa di tengah beban dan pergumulan hidup yang kita hadapi, sebagaimana pemazmur tidak merasa sendiri dalam menghadapi persoalan, namun dengan sebuah keyakinan iman dia percaya bahwa ketika dia menghadapi kehidupan apapun keadaannya, Tuhan telah menetapkan langkah kehidupannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur dalam teks ayatnya yang ke-23 dari Mazmur 36 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kemudian pemazmur menegaskan lagi pada ayatnya yang ke-8 sampai 9 dari pasal 68. Sesungguhnya engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara-saudara, ada sebuah pengakuan iman bagi pemazmur bahwa di tengah-tengah keadaan yang berat sekalipun, Tuhan hadir menjadi penolongnya. Tuhan hadir sebagai pelindungnya. Tuhan hadir memberi topangan melalui tangan kanannya, sehingga dia kuat dan mampu menghadapi setiap keadaan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melihat realita hidup yang dihadapi oleh setiap manusia tidak terkecuali Bapak, Ibu, saudara dan saya. Dan pada saat kekuatan kita semakin melemah dan tidak berdaya serta menghadapi jalan buntu, maka kita diajak untuk mari datang kepada Tuhan, minta pertolongan dan berlindung di bawah naungan sayapnya, dan tangan kanannya pasti menopang kita. Karena itu saudara-saudara, jika mungkin di saat ini kita berhadapan dengan keadaan dan situasi yang kurang menyenangkan akibat persoalan-persoalan yang ada pada kehidupan kita, maka lewat firman Tuhan saat ini dia hadir mengokohkan serta mengajak kita semua di saat menghadapi kenyataan hidup apapun bentuknya. Tuhan tetap setia mengerjakan segala sesuatu yang menjadi kerinduan dan harapan kita. Jika saat ini kita diperhadapkan dengan sakit penyakit yang berkepanjangan dan tak kunjung sembuh, di saat sebagai orang tua yang diperhadapkan pada usia yang sudah lanjut dan tidak lagi dapat beraktivitas, menghadapi persoalan di tempat kerja yang tidak terselesaikan, anak-anak yang tidak lagi mendengarkan nasihat orang tuanya, dan ketika menghadapi masalah ekonomi keluarga, dan itu mempengaruhi biaya sekolah anak-anak kita. Dan mungkin sampai saat ini ketika kita menjalani rumah tangga dan belum dikaruniai seorang anak, serta mungkin kerinduan kita untuk menikah dan sampai saat ini belum menemukan pendamping hidup, gagal dalam pendidikan ataupun pekerjaan, dan sebagai masyarakat Indonesia dan juga dunia harus menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat, serta 1001 macam persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Maka sebagai mana pemazmur percaya dan merasa bahwa dia tidak sendiri menghadapi persoalan hidup, maka pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan pribadi dan keluarga kita? Saudara-saudara, mengakhiri renungan ini saya mengajak kepada kita sekalian, mari
tetaplah jalani hidup ini sebagaimana mestinya. Jangan pernah takut dalam kesendirian hidup, sebab Tuhan melihat kita dengan sangat jelas dari sorga. Dan tetaplah percaya bahwa Ia selalu mempersiapkan kita dan memakai kita, serta memenuhi kebutuhan yang kita perlu, menolong hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Asalkan kita tetap terus percaya dan menaruh harap seutuhnya hanya kepada Dia, maka hidup yang diberkati oleh Tuhan menjadi milik kita, pribadi kita, rumah tangga kita, dan keluarga kita masing-masing, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pokok doa Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Yang pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Saudari Grace Tori Sapan, Bapak Willem Siramba, keluarga Siramba Salogi, anak Nikael Karan Menau, NN kelompok 3, Bapak Penatua Eka Daimalino, anak Amelia Kaluti, Ibu Diaken Kapui Kasio, Saudara Aang Francisco Koroke, Bapak Prawiro Entoh, keluarga Entoh Kokalinso, anak Stella Justisia Torile, Ibu Onigi Peoni Merobu, Ibu Hostia Torile Kelo, anak Gita Naisha Bau, Saudara Enrico Mentara, Saudara Brian Valentino Tulandi, anak Henry Larimpa, keluarga Purnomo Lameanda. Selanjutnya ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Kikom Manganti, keluarga Towawo Betuale. Persembahan perpuluhan keluarga Amsal Rumantuk, Saudara Tommy Saki. Selanjutnya ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Lagentu Langkanae, Saudari Agustina Todunggoga, keluarga Padele Walelang, keluarga Ratolu Topere, dan keluarga Lambe Mangela atas selesainya pernikahan. Saudari Graisela Mangoli atas kelulusan SMA dan lulus masuk perguruan tinggi. Saudari NN kelompok 5, keluarga Siombo Labania, keluarga Kabi Manusama, keluarga Darmawan Tarakolo, keluarga Kenta Peinta, keluarga Monjompi Kabi, keluarga Nusi Sudarmi, keluarga Bungge Lapuno, NN dan NN, keluarga Mentara Palang, anak Alin dan Ben Tokandari, anak Kenso William Rumantuk, Veronica Yuliana Purwandanu, cucu dari keluarga Ratonono Lumeno, atas selesai peneguhan sidi di Jemaat Immanuel Palu. Keluarga Pinori Wengkau, anak Stefano Malinggi atas kenaikan kelas. Selanjutnya mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Opa T. Kandolia, Bapak Penatua F. Pinori, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaharantung, anak Elviona Nafa Zebua, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Nathan Mangkawa, Bapak M. Taduga, Bapak David Samuel, Ibu Elke Rampengan, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Ibu Wijaya Bande, Bapak Udin Labania dirawat di Rumah Sakit Samaritan,
Bapak Christian Bau dan Kenneth Bau dirawat di Rumah Sakit Samaritan. Yang terakhir mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan, dan pembangunan. Demikian pokok doa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk setiap yang Engkau kerjakan bagi kami. Ketika di minggu ini kami sudah boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Dan firman-Mu sudah kembali memberikan kekuatan dan pengharapan iman bagi kami, bahwa sesungguhnya ketika jalani hidup ini, kami tidak merasa sendiri. Asalkan kami tetap terus percaya bahwa bersama dengan Tuhan senantiasa ada jalan keluar. Pertolongan dan perlindungan Allah senantiasa menolong dan menopang kami. Karena itu, kiranya dengan kebenaran firman-Mu ini, kami akan lebih optimis lagi menjalani kehidupan yang Tuhan terus anugerahkan. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak persoalan, namun kami tetap terus mengimani bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Sebagaimana yang dialami oleh pemazmur, maka biarlah kami pun akan seperti pemazmur yang terus mengandalkan Tuhan dan percaya di dalam kehidupan kami bahwa Tuhan selalu setia melawat dan menjaga kami sekalian. Terima kasih Tuhan, saat ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami, anak-anak terkasih, bahkan keluarga-keluarga kami yang ada di dalam Jemaat Efata Palu, baik nama mereka disebutkan ataupun yang belum disebutkan, boleh bersyukur atas ketambahan usia kelahiran ataupun usia perkawinan. Mereka boleh merasakan semua yang Tuhan telah karuniakan bagi mereka, sehingga mereka mengembalikan kepada Tuhan Sang pemilik kehidupan ini, bersyukur bahwa apa yang mereka nikmati semata-mata hanya karena kasih Allah yang terus memberkati dan menopang mereka. Karena itu sempurnakanlah setiap sukacita dan syukur yang mereka naikkan di hadirat Tuhan. Dan juga bagi jemaat, bahkan keluarga-keluarga kami yang boleh menyatakan syukur mereka, merasakan berkat Tuhan lewat pekerjaan, lewat usaha, kenaikan kelas, lulus ujian dan masuk perguruan tinggi, bahkan sukses dalam menjalani seluruh aktivitas secara pribadi maupun keluarga. Dan mereka nyatakan itu saat ini dalam rasa syukur, diberkatilah kiranya oleh Tuhan, sehingga apapun yang sudah boleh mereka nikmati, senantiasa mereka persembahkan di hadirat kekudusan Allah. Bersama kami berdoa dengan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, Engkau sangat tahu kerinduan mereka sembuh dan pulih dari sakit. Karena itu apapun upaya yang sudah boleh mereka lakukan, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Bahkan dokter dan juga semua perawat yang menangani mereka ketika dirawat di rumah sakit, makanan obat-obatan yang diterima, kami percaya sungguh semuanya merupakan sarana yang Engkau pakai untuk menyembuhkan dan memulihkan kondisi mereka, sehingga pada satu waktu mereka akan boleh menikmati keselamatan yang daripada Tuhan, bahkan boleh menikmati kesembuhan yang daripada Tuhan asalnya. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan, sehingga mereka kuat di dalam menghadapi duka cita, dan pada akhirnya mereka pun akan berada dalam sebuah pengakuan bahwa Tuhan sungguh baik bagi mereka, menghibur dan menguatkan dikala mereka berada dalam peristiwa duka cita. Berdoa bagi jemaat Tuhan, bahkan saudara-saudara jemaat lain yang saat ini sedang duduk beribadah secara online.
Tuhan tahu dan sangat mengenal mereka yang saat ini mungkin ada dalam pergumulan oleh karena persoalan-persoalan. Mereka yang saat ini berada dalam kondisi yang terbatas karena cacat secara mental ataupun fisik. Bahkan para orang tua, janda, yatim piatu, fakir miskin, dan mereka yang saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan oleh karena keterbatasan secara ekonomi, sehingga mereka harus hidup terlantar. Dimanapun mereka berada, Tuhan, kami percaya sungguh Engkau akan menolong menopang mereka. Engkau akan senantiasa hadir dimanapun mereka berada, sehingga mereka kuat, mereka tabah, dan tetap terus menjalani kehidupan ini, mengandalkan Tuhan dalam setiap bentuk kehidupan yang mereka hadapi. Sehingga biarlah ya Tuhan, dan setiap apa yang menjadi kerinduan mereka, semuanya pasti akan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktu yang Tuhan sendiri tetapkan. Kami terus berdoa bagi kelangsungan pelayanan jemaat GKST Efata Palu, yang dimana sampai pada saat ini ibadah yang kami lakukan masih secara online oleh karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan semakin meningkat. Sekalipun dari himbauan pemerintah kami telah berada pada new normal, tetapi pandemi ini masih tetap terus ada dan menghantui kami semua. Karena itu ya Bapa, biarlah apapun bentuk ibadah yang kami langsungkan secara online ataupun manual di rumah alamat kami masing-masing, berkenanlah Tuhan memberkati. Dan secara khusus bagi jemaat-Mu GKST Efata Palu yang boleh melakukan pelayanan di ibadah minggu saat ini, Majelis Kelompok Pelayanan 4 yang boleh mendampingi hamba-Mu dalam pelayanan saat ini, bahkan pemain musik, pengiring puji-pujian atau song leader, tim multimedia Infokus, operator yang terus memberi diri melayani Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hidup pribadi, rumah tangga dan keluarga masing-masing. Bahkan sebagai seorang muda, tentunya Tuhan sangat tahu apa yang menjadi kelebihan mereka saat ini. Biarlah kelebihan mereka itu mereka dapat pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan senantiasa mereka terus melayani Tuhan dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing, baik kami yang ada di Palu maupun yang berada di tempat yang lain. Tuhan tahu kami dan Tuhan sangat mengenal kami. Karena itu apapun keadaan yang kami jalani Tuhan, bahkan dalam usaha pekerjaan, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Terlebih khusus ketika minggu yang berjalan, kami akan pergunakan dalam seluruh aktivitas kami, baik di rumah kami masing-masing ataupun di luar rumah. Berkenan Tuhan memberkatinya, sehingga semuanya berjalan dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan kami percaya sungguh berkat Tuhan senantiasa mengalir atas kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menolong kami semua. Tuhan kiranya memberikan kesanggupan bagi kami untuk terus jalani kehidupan ini. Bahkan ketika kami sebagai bangsa dan negara yang terus mendengarkan apa yang menjadi himbauan pemerintah atas pandemi ini, biarlah semuanya dapat kami lakukan demi kesehatan kami masing-masing. Dan kami percaya pemerintah kami pun diberkati oleh Tuhan, karena mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mengayomi kami sebagai warga negara Indonesia. Dan para aparat keamanan yang terus memberikan pengamanan kepada kami, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu, terlebih dalam rencana-rencana kami selanjutnya, dan teramat khusus dalam program pembangunan yang saat ini sedang berlangsung dalam renovasi perbaikan lantai gereja dan juga
plafon gereja. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Bahkan semua tukang yang sampai saat ini bekerja dengan setia, diberkati oleh Allah. Sehat kuat Tuhan beri bagi mereka. Dan kami berdoa bagi panitia pembangunan, biarlah Tuhan pun memampukan mereka untuk jalani kehidupan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya Bapa, kami terus berdoa akan kehidupan kami masing-masing. Biarlah penyertaan dan pertolongan-Mu senantiasa menaungi kami semua. Bahkan ketika saudara-saudara kami yang sampai saat ini mengalami COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Bahkan dokter dan juga perawat yang menangani, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Seluruh kehidupan kami hari ini dan selanjutnya, kami hanya datang serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kami semua. Bahkan kami percaya di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan yang terus teralami atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami, ini syukur kami. Ampuni kiranya setiap salah dosa kami. Sambut dan dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan iman secara berbalas-balasan. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Sambil kita memberikan persembahan syukur, mari melakukan pujian lewat Kidung Jemaat 288. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia,
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, untuk mendoakan persembahan kita dijemput untuk kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 289 ayatnya yang kedua, Puji Syukur Terimalah. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selanjutnya disampaikan kembali bahwa ibadah minggu maupun ibadah rumah tangga masih akan dilaksanakan di rumah-rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Selanjutnya ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis 30 Juli 2020 secara online pada pukul 18 WITA, dan untuk tata ibadah rumah tangga yang dicetak dapat diambil di pastori gereja. Selanjutnya pendamping Kadim asistensi pada hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 yang bertanggung jawab adalah Majelis Kelompok Pelayanan 5. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa untuk ibadah minggu melalui online dapat dibuka lebih awal atau dipercepat pada jam 06.00 pagi. Yang terakhir, kami akan membacakan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 18 Juli 2020. Yang pertama, keluarga Bungge Lapuno Rp200.000, keluarga Darmawan Tarakolo Rp1.000.000, keluarga Kabi Manusama Rp300.000, keluarga Kenta Peinta Rp200.000, keluarga Wala Tindatu Rp300.000, Bapak Penatua Eka Dayamalino Rp500.000, keluarga Towawo Botuale Rp250.000, keluarga Lagentu Langkanae Rp200.000, Saudari Agustina Todunggoga Rp150.000, keluarga Ratolu Topere Rp200.000, keluarga Lambe Mangela Rp500.000, Saudara Graisela Mangoli Rp200.000, keluarga Padele Walelang Rp500.000, anak Amelia Kaluti Rp100.000, keluarga Kapui Kasio Rp150.000, Saudara Mikhael Karan Menau Rp100.000, keluarga Siramba Salogi Rp200.000, keluarga Nusi Sudarmi Rp150.000, NN
Rp200.000. Keluarga Siombo Labania Rp500.000. Yang terakhir Saudari Grace Tori Sapan Rp300.000. Jumlah Rp6.200.000. Demikian warta jemaat. Atas perhatian kita sekalian diucapkan terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan secara bersama-sama, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah, jemaat dijemput berdiri. Kita melakukan pujian Tiada yang seperti Engkau. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Berharaplah kepada Allah, maka Dia akan memeliharamu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Amin.
jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah minggu saat ini. Pendeta dan Majelis Jemaat GKST Efata Palu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.